Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Kepo Film. Di video ini, Mimin melanjutkan alur cerita Donghua dari film The Lord of Rock Devil. Tanpa menunggu lama lagi, kita masuk di ceritanya. Pada part sebelumnya, Xiao dan kedua temannya pergi ke aula Suisian. Sangguan Sensui menemui mereka. Dia ingin Xiao mengikutinya untuk meminta maaf kepada Nalan Tingsui, mantan tunangan Xiao. Xiao menolaknya dan Sensui mulai menyerangnya. Part ini dimulai saat Xiao berhasil menghindar dari serangan Sensui. Xiao mengatakan Sensui memiliki latar belakang keluarga yang baik karena tulang akarnya ditempa oleh ramuan emas. Sensui memintanya berhenti bicara omong kosong dan mulai menyerangnya dengan teknik ekor bangau langit. Xiao menghindari serangan itu dan mengejek Sensui dengan mengatakan Tuan Putri mencari peliharaan laki-laki. Xiao dapat menemukan beberapa untuknya, jadi tidak perlu memukulnya. Kemudian Xiao menipu Sensui berpura-pura menyerang dengan teknik rahasia keluarga Lin, cakar naga tak terkalahkan. Merasa dipermainkan, Sensui menendang Xiao dan berlari pergi sambil menangis. Kedua temannya memuji Xiao karena berhasil memberikan Sensui pelajaran. Xiao meminta Bibiki untuk membawa Nona Xian keluar dan bernyanyi. Lin Gao yang berada di lantai atas aula Suisian melihat kejadian itu. Dia mengatakan sekelompok sampah masih memiliki wajah menghina bakat kerajaan Xianya. Di sisi lain, Ying Er sedang berlarian di kota. Dia mencari aula Suisian. Dia tanpa sengaja menabrak pelayan yang mengangkat sebuah kotak berisi seekor harimau dan Shou Baigo yang sedang mengawasi. Namun Ying Er dengan mudah mengangkat kotak itu agar tidak jatuh, dan bahkan berhasil menenangkan harimau yang akan mengamuk. Kemudian dia menanyakan arah aula Suisian kepada mereka dan Baigo menunjuk jalannya. Setelah Ying Er pergi, Baigo meminta orang-orang dari toko gelap yang berada di aula Suisian untuk mengawasi Ying Er. Di sisi lain, pria pembawa kotak pedang dimarahi Linggu karena gagal membunuh Xiao. Pria itu meminta maaf dan mengatakan sekte pedang Qingyun tidak pernah menyakiti orang yang tidak bersalah. Linggu justru menghinanya. Dia mengatakan pria itu harus mengawasi dan membunuh Xiao. Dia ingin Hou Xifang sama seperti King Longlin yang berada di bawah kendalinya. Di aula Suisian, kedua temannya kaget saat Xiao mengatakan kecurigaannya bahwa kemungkinan yang menyerangnya orang dari Mission Hou Qinglong. Karena sekte pedang Qingyun hanya mendengar keluarga Lin. Xuan Guang bertanya kenapa kakek Xiao berniat menyerang cucunya sendiri. Xiao justru berkata kakeknya sudah tua, tidak tinggal di Mission Hou Qinglong lagi. Kemungkinan orang lain yang mengendalikan Mission Qinglong. Teman-temannya juga berkata mereka merasa ada yang berubah dari Xiao, tapi Xiao tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Mereka justru meminta Xiao untuk tidak perlu mengatakannya. Xiao hanya perlu tahu mereka akan membantu Xiao apabila dia mengalami kesulitan. Dan mereka kembali bersenang-senang dan Xiao memanggil Bibiki menanyakan Nona Xian. Bibiki sempat mengatakan dia akan memanggil gadis lain karena Nona Xian sedang melayani tamu lain. Xiao mengancam Bibiki untuk memanggil Xian. Xian datang dan merayunya meredakan amarah Xiao. 酒的，对啊，仙姑娘呢？一个个不是周到。哎呀，世子爷，可让少爷我好等啊！ Kemudian Xian memberi hormat kepada kedua teman Xiao. Xiao mencurigai Xian dan mencegah teman-temannya
mendekati Xian. 柿子急什么？ Xian menggunakan kekuatannya untuk memikat ketiga sahabat itu. Dari luar, kelihatan Xiao sangat terpesona dengan Xian. Saat kedua temannya mendekat, dia bahkan memukul mereka sampai pingsan menggunakan guci. 谁都别想跟我抢！ Xian merayu Xiao untuk memberitahunya tentang temannya yang lain, Sang Guanxi. Xiao tidak menjawab, dia justru berkata, dia pernah mendengar orang yang terlahir dengan tulang menawan, terlahir cantik dan tak terlupakan, dan bisa membuat orang mematuhinya. Xian mengatakan bahwa itu hanya rumor. Xiao menjawab dia merasa hal itu benar dan Xiao mulai menyerang Xian. 做不得真。 我却觉得是真。 Xian mencoba kabur tapi berhasil tertangkap. Xiao ingin mengetahui siapa yang mengirim Xian. Xian mengatakan Xiao sangat kuat, selama ini dia hanya berpura-pura. Xiao justru menjawab dia tidak keberatan menyingkirkan orang yang berniat menyakiti Sang Guanxi. Ternyata Sang Guanxi adalah kaisar kerajaan Xia dan sering menyelinap keluar istana bergaul dengan Xiao dan teman-teman. 高兴，这是你最后的机会。想我 Xian tidak menyangka ada orang yang tidak terpengaruh pesonanya. Xiao menjawab pesonanya tidak mempan, bukan salah Xiao. Xiao juga curiga kenapa kali ini Xie tidak datang saat mereka berkumpul. Xiao masih ngotot menanyakan orang yang mengirim Xian. Xian menyerang Xiao lagi tapi dengan mudah Xiao kalahkan. Xiao berniat membunuh Xian tapi muncul seorang pria dan memukulnya jatuh. Xiao menyalahkan Ying Er yang memiliki mulut ember bahwa kalau tidak membawanya akan terjadi sesuatu. Di sisi lain, orang yang disalahkan sedang menuju aula Suisian, tapi di tengah jalan dia melihat orang menjual manisan labu. Ying Er dilema apakah dia segera menemui Xiao atau membeli manisan. Akhirnya manisan labu yang muncul sebagai pemenang. Cerita berpindah jauh di tengah hutan, sekelompok prajurit yang sedang mengawal kereta milik Su Yiran, ibu Xiao. Prajurit melapor mereka mendapat surat dari ibu kota bahwa Xiao sudah terbangun dari cedera. Dan setelah meminum pil Master Yuan Shihai, dia membuat kemajuan besar. Kultivasinya telah memasuki ranah pemurnian tubuh bintang 4. 服了元四海大师的丹药后，跟 Yiran mencurigai tindakan Yuan Shihai karena bagaimana bisa dia membantu keluarga Lin, sedangkan Shihai mempunyai ambisi yang besar menginginkan kekuasaan kekaisaran. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menghentikan pencarian obat untuk Xiao dan kembali ke ibu kota. Yiran meminta prajurit untuk waspada karena dia selalu merasa seseorang menargetkannya di Mission Hou Xifang. Dia khawatir keluarga Lin ditargetkan seseorang, dan para prajurit berjanji akan mengikuti Mission Hou Xifang sampai mati. 我等誓死追随四方侯府，护卫 Tanpa mereka sadari, para pembunuh memata-matai mereka, dan para pembunuh mendapat perintah dari Tuan Hou untuk membunuh Su Yiran. Dan mereka mengikuti kereta Yiran. Saat kereta tersandung batu, Yiran langsung mencurigai sesuatu akan terjadi. Teman-teman, ini adalah part keempat dari alur cerita film The Lord of Rockville. Apabila ada saran, kritik, dan ingin Mimin membuat alur cerita film lainnya, boleh komen di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.